Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Surya Bintarti SEMM, yang kami hormati narasumber kita untuk hari ini dan yang saya banggakan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Latifah Tiarani, selaku MC sekaligus moderator pada seminar hari ini dengan tema Carving a Career Path with Effective Communication. Temukan kunci sukses karir melalui komunikasi yang efektif. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar di dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai acara, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudara Filipus Marcel Febrian. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan kepada kita semua, sehingga webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Yang terhormat kepada Ibu Haji Surya Bintarti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi, bisnis dan negosiasi, dan juga yang terhormat kepada Kak Anissa Syarafina, KSE, selaku narasumber webinar kita pada malam hari ini, dan juga teman-teman peserta yang telah hadir mengikuti webinar ini. Izin perkenalkan, nama saya Filipus Marcel Febrian sebagai Ketua Panitia Webinar pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman peserta yang telah hadir dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras dalam menyusun acara ini dengan baik. Besar harapan saya semoga acara webinar ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun CV untuk melamar pekerjaan setelah kita lulus nanti, dan dapat menjadikan kita sebagai motivasi sebagai mahasiswa UPB. Dan juga saya berharap acara ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis kepada Ibu Haja Surya Bintarti, STMM, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Panitia beserta tim, kemudian yang terhormat juga kepada narasumber, yang terkasih semua, kepada semua siswa ya, mahasiswa yang terlibat menjadi peserta webinar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar dengan panitia yang berusaha susah payah ya untuk memperbaiki nilai ya, karena panitianya memang saya tunjuk kepada siswa-siswa mahasiswa yang memang berkeinginan untuk memperbaiki nilainya ya. Tujuan webinar ini adalah untuk membangun karir Anda melalui komunikasi gitu ya. Seperti apa komunikasi? Yang pasti ada dua, ada verbal non verbal. Nah, kemudian apakah verbal non verbal ini semuanya akan dipergunakan dalam dunia karir? Ya, pasti gitu ya. Ada sikap, ada tulisan yang harus disampaikan. Nah, harapan saya dengan tema ini, Anda bisa menerjemahkan portofolio yang dibutuhkan gitu ya.
portofolio yang memang dibutuhkan untuk awal karir Anda, dan juga portofolio yang memang harus dibangun ketika Anda sudah berkarir gitu ya. Nah, ini saya harap, kenapa saya meminta narasumber yang masih graduate, karena memang harapan saya yang graduate ini membuka wawasan pengetahuan yang baik untuk Anda, karena tidak hanya teori gitu ya, tapi sudah mempraktekkannya. Nah, semoga kegiatan webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, bermanfaat untuk saya juga gitu ya, dan juga narasumber karena berbagi pengalaman. Kemudian saya ingatkan ya, ingat bahwa apa yang disampaikan dalam webinar ini adalah jawaban daripada UAS Anda nomor 1, soal nomor 1 ya. Mungkin sekian dari saya. Sebelum dan sesudahnya, kepada narasumber saya ucapkan terima kasih sudah berkenan berbagi sharing pengalaman gitu ya dengan mahasiswa. Insya Allah bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk narasumber sebagai bentuk pengalaman untuk bisa berbagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Surya atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, kini kita memasuki sesi inti dari webinar kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Kakak Anissa Syafina Kurniawan, SE. Beliau adalah seorang ekonomi muda dan pembicara pengembangan diri dengan pengalaman di bidang ekonomi pembangunan, kewirausahaan, dan pengembangan potensi diri melalui PEBI. Kepada Kakak Anissa Syafina Kurniawan, waktu dan layar kami persilakan untuk penyampaian materi kepada para peserta. Ya, terima kasih teman-teman. Aku tadi minta tolong ini ya, operator yang sharing, yang share screen, bukan aku. Tadi materinya udah aku kirim ke Mas Andri kalau nggak salah. Mas Andri ya, Mas Andri bukan sih? Kayaknya iya deh. Ya Bu, sebentar Bu, sedang diberitahu ke operator. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dini wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan dan panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah carving a career path with effective communication. Nah, apa sih ini artinya? Ini lebih ke gimana sih komunikasi yang efektif untuk menunjang karir kita gitu ya. Nah, komunikasi ini seperti yang mungkin teman-teman pelajari di sini dengan Bu Surya. Kalau komunikasi itu bukan cuma tentang kita berbicara dan memiliki dialog dengan orang lain ya, tapi ada juga komunikasi yang namanya nonverbal, yang dimana itu sebenarnya more important gitu, lebih penting daripada komunikasi secara verbal gitu ya. Karena ini intermezzo aja ya, saya pernah baca ada mantan detektif dari FBI. Dia tuh setelah pensiun dari FBI suka ngisi-ngisi seminar gitu tentang komunikasi non-verbal dan betapa pentingnya itu. Jadi dia menceritakan bahwa selama dia menjadi detektif FBI itu komunikasi non-verbal itu malah justru yang sering menjadi jawabannya gitu atas kasus-kasus yang dia tangani gitu. Di sini teman-teman pasti tahu FBI kan ya. Oke, lanjut. Next.
Oke, ini yang pertama, the power of communication. BTW ini kita langsung aja ya. Udah malam. Oke, the power of communication. Nah, ini yang di underline bisa diklik ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman klik muncul sumbernya, penelitiannya yang saya cantumkan di sini. Oke, pada tahun 2012 itu sebuah studi dari McKinsey menemukan bahwa komunikasi yang paling efektif dapat meningkatkan produktivitas hingga 25%. Selanjutnya ada survei dari The Economist Intelligence Unit. Nah, pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa komunikasi yang buruk dapat menyebabkan proyek tertunda atau gagal, semangat kerja yang rendah, dan bahkan kehilangan penjualan. Nah, statistik ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau baca, sekalian kalau yang pengen tahu gimana sih dari publisher luar negeri tuh kalau rilis bukan artikel ya, ini kayak lebih ke studi untuk dirilis di media gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat itu keren banget papernya, bisa dipencet yang ada underline-nya ini, nanti langsung terhubung ke sumbernya. Oke, next. Nah, ini case example-nya ya. Bentar. Nah, ini contohnya satu grup. Coba bayangin, ini ceritanya tim pemasaran kecil yang ditugaskan untuk meluncurkan aplikasi mobile baru yang dirancang untuk membantu pengguna melacak tujuan kebugaran mereka. Contohnya, ini tim marketing kecil nih. Terus di sini ada Sarah sebagai manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas strategi dan koordinasi keseluruhan. Terus ada David, pembuat konten yang bertugas menulis posting blog, pembaruan media sosial, dan lain-lain. Terus habis itu ada Emily, dia sebagai desainer grafis yang bertanggung jawab untuk membuat visual, toko aplikasi, media sosial, dan situs web. Lanjut ada Michael, dia manajer media sosial yang bertanggung jawab menjadwalkan posting, berinteraksi dengan pengikut, dan menjalankan iklan. Nah, ini di sini ceritanya si Sarah nih sebagai manajer pemasaran, dia memulai proyek dengan pengarahan yang jelas dan komprehensif. Nah, dia tuh menguraikan poin-poin ini. Yang pertama ada target audience. Di target audience ini Sarah nih ceritanya mendefinisikan pengguna ideal. Kayak contohnya ini targetnya usia berapa, minatnya misalkan kayak apakah bakal ditonjolkan untuk lari atau lain sebagainya gitu ya. Terus kayak tingkatan teknologinya masih jauh apa gitu misalkan. Terus habis itu ada key messaging. Nah, si Sarah ini mengartikulasikan nilai jual unik aplikasi, misalnya kemudahan penggunaannya maksudnya secanggih apa, tapi visualisasinya mau semudah apa sih. Misalkan targetnya kayak oh ini buat middle age gitu, kayak contohnya udah 30-an ke atas. Nah, itu kan kayak misalkan Sarah udah research dan ternyata hasil researchnya adalah orang-orang dengan usia seperti itu lebih pengen visualisasinya yang lebih gampang, kayak lebih jelas. Ini kalau buat compare apple to apple ya, ini pendapat saya, Tokopedia sama Shopee. Menurut saya Shopee itu secara visualisasi lebih enak dilihat dan lebih gampang digunakan ketimbang Tokopedia, karena Tokopedia itu kayak tulisan semua gitu. Nah, ini contoh kayak gitu ya. Jadi si Sarah nih kayak ngasih tahu nih ke timnya, oh nih usia kayaknya kalau buat lari mungkin middle age ya, 25 sampai 30 gitu. Nah, ini kayaknya orang-orang segini tuh nggak punya waktu buat baca kebanyakan, pengennya yang visualisasinya gampang aja gitu misalkan. Terus habis itu ada brand voice. Si Sarah nih udah nentuin nih cara si bahasa-bahasa yang ada di aplikasinya tuh mau kayak lebih ke arah informatif kah, atau lebih kayak banyak quotes buat nyemangatin olahraga atau lain sebagainya kayak gitu misalkan. So, habis itu si Sarah juga nentuin ada project timeline. Nih si Sarah menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tugas. Nah, dari situ si Sarah juga menetapkan communication channel. Dia mendefinisikan bagaimana tim akan berkomunikasi, misalkan kayak ada eval harian atau kayak once in a week, kayak satu seminggu sekali kayak gitu-gitu. Di jam berapa, hari apa, di mana, seperti itu gitu kan. Contohnya. Nah, menurut kalian nih, dia udah sejelas ini nih. Kayak dia udah cukup dibilang bekerja sama dengan baik lah ya dengan timnya gitu untuk mengarahkan dan memberi brief singkat gitu sebelum proyeknya jalan. Nah, menurut kalian nih pemimpin kayak gini tuh bisa nggak sih
mendorong si timnya nih berhasil gitu dalam melakukan proyeknya? Ada yang mau jawab? Kalau misalkan kalian punya pemimpin kerjanya kayak si Sarah, berhasil nggak kira-kira proyeknya? Ada yang mau jawab? Ada dong. Ada dong. Kalau salah nggak akan dimarahin Bu Surya kok, tenang aja. Malah ntar kalau nggak ada yang jawab nanti baru dimarahin. Ada yang berani jawab? Kita tebak-tebakan aja. Kira-kira nih, kalian kalau menempatkan posisi jadi bawahannya si Sarah, punya pemimpin kayak gini, berhasil nggak proyeknya? Kalau nggak berani open mic, di chat aja lah, boleh chat. Saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, malu suruh open mic. Terus saya pernah punya dosennya mengerti, nggak apa-apa, ada yang introvert, ada yang extrovert, jadi saya nggak maksa untuk open mic, nggak apa-apa. Oke, ini mostly jawabnya berhasil ya, semua sih, bukan mostly. Oke, nice try, benar. Kok Bu Surya jawab nggak berhasil? Berhasil dong, karena apa? Sorry Kak, Ya? beda pendapat. Ya, Gimana? mungkin belum tentu sih. Karena itu kan sorry ya, maaf. Karena itu kan baru di tahap awal. Sedangkan project, apalagi project manager itu harus melakukan POS ya kan, dari planning, organizing dan lain-lain. Nah nanti berjalannya project seperti apa, belum controlling, evaluasi dan lain-lain itu belum dilakukan. Jadi kalau ngomong berhasil karena rincian yang tadi, menurut saya itu masih terlalu dini buat menyimpulkan proyek yang akan berhasil. Thank you. Oke, itu sebenarnya masuk akal sih, realistis ya. Cuma kan di sini saya nggak menyalahkan itu. Cuma di sini kan kita ngomongin bagaimana komunikasi itu berperan sangat penting gitu ya. Nah, di sini karena dia dari awal aja udah kasih brief nih, nggak cuma yang kayak udah deh lu semua bagi tugas, lu ini lu tahu kan tugas lu apa, ini misalkan kayak gitu, nggak dijelasin tuh sama dia. Itu udah menunjukkan bahwa dia bukan pemimpin yang baik kan sebenarnya, karena dia kayak udah lepas tangan, yang penting gue tahu beres aja nanti gitu. Nah tapi di sini dari awal si Sarah nih udah nunjukin nih oh yaudah kita butuh briefing apa segala macam kayak gitu kan. Jadi oke, saya setuju emang nggak bisa langsung dinyatakan berhasil gitu ya, tapi di sini karena setiap orang sudah memegang tanggung jawabnya masing-masing, job desk-nya sudah terarah, dan Sarah pun memberikan briefing yang cukup matang di awal. Nah, jadi di sini semua orang tuh bisa memiliki pemahaman yang sama gitu. David bisa bikin konten menarik yang sesuai dengan target audiens karena Sarah udah menjelaskan target audiensnya seperti apa. Terus Emily juga bisa mendesain grafis menarik secara visual yang selaras dengan brand voice-nya. Nah, si Michael bisa menjalankan iklan media sosial yang ditargetkan dan mendorong unggahan yang signifikan gitu ya dari audiens gitu. Nah, dari ini kalau misalkan pengalaman saya gitu ya, kalau misalkan kita punya pemimpin yang cuma kayak ngasih tugas doang tapi dia nggak diarahin gitu, itu ada kemungkinan dari awal aja udah lost gitu kan semua. Nah, apalagi kita di sini berbicara tentang fresh graduate gitu ya. Nah, jadi menurut saya di sini cuma mau ngasih kasus sih, contoh kasus di mana kalau komunikasi itu penting gitu, nggak cuma kayak nerima job desk masing-masing terus kerja sendiri-sendiri gitu. Jadi dibandingkan dengan pemimpin yang cuma ngelempar tugas ke anak buahnya, si Sarah nih menurut saya udah cukup bagus ya, menunjukkan level komunikasinya gitu. Oke, next. Nah, ini ada yang mau jawab. Why is effective communication so crucial for your future career? Oke, ini artinya kenapa komunikasi yang efektif itu sangat penting untuk jenjang karir masa depan. Ada yang mau jawab? Mungkin yang tadi open mic mau jawab lagi, boleh.
Ada yang mau jawab lagi? Boleh yang tadi, masih yang tadi jawab lagi. Di sini aku sebelumnya aku nggak bilang dan tidak mengakui bahwa aku adalah seorang expert ya. Aku juga masih kehitungnya masih fresh graduate dan masih baru terjun ke dunia kerja juga. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau sharing jawabannya apa di sini? Why is effective communication so crucial for your future career? Mas yang tadi mungkin Mas Minahul Ahnuar boleh jawab lagi pendapatnya. Atau mungkin yang malu boleh di chat juga boleh, nggak apa-apa. Oke, nggak ada nih ya. Oke, mungkin aku coba menyampaikan ya dari pendapat aku. Kenapa sih komunikasi yang efektif itu penting banget? Aku akan memberikan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di kerjaan aku ya. Jadi aku punya nih satu teman, dia pintar banget, anak beasiswa, dia dapat beasiswa dari mana-mana, IPK-nya tinggi, dari universitas ternama, dari Universitas Airlangga gitu ya. Dia pintar banget, IPK-nya tinggi, dikasih kerjaan apa aja bisa, kelarnya cepat. Tapi dia nih orang yang gimana ya aku ngomongnya, dia tuh kayak dia tidak terlalu pandai menempatkan dirinya gitu di mana dia berada. Kayak contohnya dia kalau ngomong sama atasannya itu kurang sopan, atau kayak dia ngomongnya nggak formal. Terus dia kalau duduk di depannya ada atasannya, dia duduknya ngangkang kayak gitu. Terus kayak misalkan dia nguap di ruangan nggak ditutup, terus dia angkuh gitu. Aku nggak mau mukul semua orang rata, orang pintar pasti kayak gini, enggak. Cuma itulah di situ letaknya kenapa effective communication itu matter gitu ya, penting. Karena sesuatu yang kadang nggak diajarin secara teoritis di sekolah itu malah justru menjadi hal yang paling penting gitu. Kayak justru malah yang kontraknya diperpanjang bukan anak yang pintar ini, tapi anak yang biasa aja gitu, anak yang nggak IPK-nya nggak tinggi, anak yang bukan penerima beasiswa, anak yang sebenarnya dia lambat kerjanya gitu, dia nggak secepat orang ini ngerjainnya, tapi kontraknya diperpanjang. Kenapa sih yang ini enggak? Nah, sebenarnya sih nggak tahu jawabannya apa ya, cuma mungkin aja karena orang ini tuh udah ditegur berkali-kali tapi dia tidak menunjukkan perubahan gitu, yang dimana menurut saya justru dia punya semuanya nih, orang ini punya segalanya tapi satu yang paling penting hilang dari dia gitu. Jadi menurut saya ya effective communication is the most important thing in dunia kerja gitu ya. Oke, itu pendapat dari saya. Nanti kalau misalkan di akhir-akhir ada yang mau berbagi pendapat, dengan senang hati boleh disampaikan ya teman-teman. Oke, next. Next. Nah, the core communication skills for career success. Nah, ini nih yang pertama. Sebenarnya sebelum bahas yang pertama deh, ini semua 4 poin ini tuh sebenarnya cuma intinya tuh cuma ke 5 poin yang ada di nomor 1 sebenarnya. Clarity, conciseness, confidence, empathy, and respect. Nah, clarity, communication is all about clarity. Apa? Kejelasan. Bahkan dari cara kayak kita ngomong sama orang, terus kita kayak gini, misalkan ngomong sama bos gitu, tapi duduknya nyender, terus tangannya kayak gini, sebenarnya udah jelas kalau dia tuh nggak menghormati bosnya gitu. Walaupun gak ada yang tahu isi hatinya, tapi dengan dia menunjukkan gestur seperti itu sudah terlihat dia tidak menghormati bosnya. Contohnya kayak gitu. Terus ada conciseness, presisi. Kalau menyampaikan sesuatu harus to the point. Selanjutnya ada confidence, percaya diri. Tiap kita menyampaikan sesuatu harus percaya diri, harus dengan lantang dan yakin atas apa yang keluar dari mulut kita gitu ya maksudnya. Nah, terus yang keempat ada empathy, mengerti sudut pandang, point of view dari lawan bicara. Nah, confidence perlu, confidence itu sangat butuh, karena kalau kita ngomong terbata-bata, orang kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri,
terus gimana lawan bicara, dia juga pasti nggak yakin dong kan gitu. Nah tapi terlepas dari confidence yang harus tinggi, kita juga harus tetap punya empati. Kita harus tahu ini kalau misalnya gue ngomong kayak gini ke dia, kalau gue jadi dia, kalau posisinya dibalik gimana, kan kayak gitu ya. Nah terus respect, menghargai lawan bicara, ini sebenarnya sama sih dengan punya empati gitu ya, menghargai lawan bicara. Jadi misalkan ini saya tahu di sini katanya mostly udah banyak yang kerja ya, saya paham pasti semuanya juga udah pasti tahu gitu, bahwa kita harus respect. Kalau misalkan kita punya atasan tapi umurnya lebih muda dari kita, kan bukan berarti kita nggak menghormati dia gitu ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya analoginya. Nah jadi biar obrolan kita nyambung dan pesannya kena, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan nih. Yang tadi, pertama ngomong itu harus jelas biar nggak salah paham, ya kan, clarity. Terus habis itu ngomongnya singkat aja, to the point, gak usah muter-muter atau banyak basa-basi yang gak penting. Ketiga, pas ngomong itu harus pede biar orang percaya sama omongan kita, ya kan. Terus habis itu keempat, coba ngertiin perasaan dan pandangan orang lain biar kita nyambung. Terakhir, harus saling menghargai biar suasana ngobrolnya enak dan nyaman. Nah kalau udah ini semua dipakai, dijamin ngobrolnya kita nggak akan cuma didengar, tapi bisa beneran dimengerti dan dihargai sama orang lain gitu. Nah ini tadi yang defining effective communication ya. Terus lanjut ada verbal communication mastery. Yang pertama ada speaking clearly and confidently. Ini sebenarnya sama aja ya kayak yang atas. Terus how we do the storytelling is also matter gitu, kayak cara kita menyampaikannya. Terus habis itu ada presentation skill kalau memang dibutuhkan untuk presentasi. Terus selanjutnya ada non-verbal communication atau the silent language ya. The silent language itu maksudnya bahasanya diem, jadi nggak ngomong, tapi itu juga adalah alat komunikasi. Diem itu juga alat komunikasi gitu, karena kita kan gerak, kita nunjukin mata kita gerak kemana, itu juga sebuah komunikasi gitu maksudnya ya. Ada body language sama active listening. Jadi non-verbal communication itu it's beyond just like cuma doing something gitu, tapi kayak mendengarkan, the art of listening to people, paying attention, showing empathy, asking clarifying question, kayak gitu-gitu. Jadi cara kita kayak, oh saya nggak ngerti, kayak gitu. Itu kan kita nunjukin gestur ya, kayak gitulah. Nah, ngobrol tuh kan nggak cuma apa yang kita omongin ya, tapi juga gimana cara kita nunjukinnya lewat gerakan tubuh gitu. Nah, cara kita dengerin orang lain juga, gerakan tubuh tuh penting banget. Misalnya kayak sikap badan yang tegak nunjukin kalau kita pede contohnya. Terus kontak mata yang pas bikin orang percaya sama kita. Terus habis itu ekspresi muka juga langsung nunjukin perasaan kita. Nah semua ini tuh otomatis bikin pesan kita tuh diterima sama orang lain gitu kan. Maksudnya gini, ada probability mereka mungkin nggak ngerti apa maksud kita gitu ya. Cuma dengan kita nunjukin gestur yang pas gitu, kayak mungkin 99% tuh orang tuh bakal nyampe gitu apa maksud kita gitu kan. Nah terus habis itu dengerin yang bener itu juga kunci biar ngobrol tuh nyambung ya kan. Nah artinya kita harus fokus banget sama lawan bicara kita, jangan cuma dengerin doang, tapi coba pahamin apa yang mereka maksud gitu. Caranya gampang nih, contohnya jauhin hal-hal yang bisa bikin kita buyar. Tunjukin kalau kita tuh beneran ngedengerin dia gitu. Tunjukin kalau kita tuh interest, walaupun lagi kayak gue males lagi dengerin, tapi namanya lagi diajak ngobrol, namanya berkomunikasi, we have to try our best buat tunjukin, oh kita ngedengerin dia, kita harus ngedengerin dia gitu. Karena kalau kita ngomong juga kita pengen didengerin gitu kan. Nah terus kalau kita pakai bahasa tubuh yang oke dan dengerin dengan baik, dijamin obrolannya tuh pasti bakal lebih dihargai, lebih nyambung gitu kan. Jadi nggak misunderstanding gitu. Nah selanjutnya ada written communication. Nah ini the power of pen or keyboard. Di sini nanti ada effective communication dalam kirim email, kirim cover letter, cara bikin CV biar to the point, clear ya kan. Terus habis itu ada social media presence. Oke, next. Nah, ini contohnya effective communication example. Ini CV aku ya teman-teman.
tadi kan di effective communication ada poin-poin clarity, abis itu to the point, ya kan? Terus abis itu ada conciseness, nah confidence. Nah di sini ini mungkin ini kelihatan nggak ya? Bisa di zoom kali ya? Minta tolong di zoom teman-teman. Yang sebelah kiri dulu. Nah, ini CV. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu bentuk CV kayak gini namanya apa nggak? Boleh dijawab? Yang udah CV tahu? ATS, Kak. Betul. Nice, betul. Nah, ini dulu saya bikin CV nggak kayak gini. Dulu saya bikin CV masih pakai Canva gitu ya. Kayak biar cantik gitu. Ternyata nih pas lulus ini baru tahu, oh ternyata perusahaan-perusahaan zaman sekarang tuh udah pakai software ya buat nilai CV gitu. Nah mungkin di sini teman-teman juga ada yang udah tahu gitu ya. Nah ini namanya CV ATS, yang jadi perusahaan tiap ngerekrut mereka nggak akan ngeliat CV-nya satu-satu, tapi mereka sortir dari software gitu, yang paling sesuai sama kriterianya itu yang kepilih. Nah nanti dari situ baru mereka ngeliat satu-satu CV-nya kayak gitu kan. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang mau bikin CV ATS boleh dicontoh kayak gini, karena alhamdulillah ini CV ini udah membawa saya lolos ke beberapa proses rekrutmen ya. Contohnya Officer Development programnya BNI, terus abis itu Sampurna, manajemen trainingnya Sampurna, Philip Morris International kalau ada yang tahu. Terus udah bikin saya lulus di kerjaan yang sekarang di PT Berdikari di bawah naungan BUMN, holdingnya ID Food. CV ini udah membawa saya lulus ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya paten gitu. Nah ini saya nulis pakai bahasa Inggris, nggak bermaksud gaya atau gimana, cuma emang nggak diwajibkan kok harus pakai bahasa Inggris. Cuma salah satu HRD di perusahaan besar yang saya kenal itu menganjurkan bikin CV pakai bahasa Inggris karena lebih formal katanya gitu ya, katanya beliau. Jadi karena saya juga sudah terbiasa, maksudnya saya kuliah pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya, jadi kayak lebih terbiasa untuk menulis dengan bahasa Inggris gitu kan. Nah jadi di sini saya nulis pakai bahasa Inggris, dan ini sebenarnya waktu awal bikin CV personal backgroundnya nih yang recent graduate itu panjang banget saya bikin. Tapi saya baca-baca di LinkedIn gitu ya, di TikTok, kalau ternyata nulis personal background tuh nggak boleh sepanjang itu, tapi juga nggak boleh kependekan. Nah dulu saya pernah juga pas saya mau bikin CV, personal backgroundnya cuma pendek kayak gini: a highly motivated high school student who has strong adaptability and high curiosity. Udah, saya cuma nulis gitu doang. Padahal sebenarnya kan nggak cukup gitu ya. Yang benar tuh kita jelasin kita lulusan mana, jurusan apa, terus apa sih dari mata kuliah kita yang bikin kita tertarik buat terjun ke dunia kerja gitu. Nah tapi kalau misalkan nih kalian mau lintas jurusan gitu ya kerjanya, sebenarnya itu nothing wrong with it. Jadi kayak mungkin misalkan kalian nih jurusan manajemen tapi ternyata kerjanya mau jadi HR gitu. Nah misalkan kalian udah sering ikut apa namanya tuh sertifikasi gitu ya, contohnya sertifikasi khusus HR apa segala macam, itu kalian bisa cantumin di sini. Atau enggak misalkan ada nih satu misalkan manajemen sumber daya manusia, terus di situ kalian bilang, nah dari mata kuliah ini saya tertarik nih buat jadi HRD gini, dan saya juga sudah mengambil sertifikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini di personal background ini tujuannya adalah untuk nunjukin kalian lulusan mana, dari mana, apa yang bikin kalian tertarik sama bidang pekerjaan yang kalian pengen kayak gitu. Nah di sini kan saya nyebutin nih, kan ekonomi itu kan mostly math ya, jadi hitung-hitungan, tapi saya nggak berminat terjun untuk menjadi researcher gitu loh. Nah di sini makanya saya sebut my coursework in public economics, project evaluation, and institutional economic deepen my understanding of economic principle, emphasizing the crucial role of human behavior and organizational dynamics. Nah di sini saya bilang mata kuliah yang tadi saya sebut itu malah justru membuat saya tertarik untuk apply economic theory di dunia yang bukan cuma masalah hitung-hitungan kayak gitu. Saya di situ bilang kayak gini. Saya di sini bilang kayak gitu. Nah jadi habis itu di terakhirnya saya tutup
Thus, I am a highly motivated and eager learner with a strong ability to work independently and collaboratively. Nah, di terakhir ini saya cantumkan apa kelebihan saya yang saya yakini saya benar-benar punya kelebihan itu gitu, sebagai penutup yang ciamik lah gitu ya. Nah, di bawahnya langsung education level. Sebenarnya GPA ini IPK sebenarnya nggak wajib banget sih, cuma kalau misalkan mau dicantumkan boleh banget. Di sini saya juga nulis relevan coursework yang saya pelajari di kuliah sama skripsi saya gitu ya. Nah, terus ini sebenarnya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa sih, yang skripsi, karena itu nggak wajib, itu optional aja. Nah, work experience-nya juga boleh ditulis. Nah, ini nih yang biasanya miss orang-orang ya. Biasanya orang-orang ini nulis CV, saya juga dulu termasuk, itu tuh terlalu bertele-tele dan nggak nunjukin hasil yang konkret. Kayak kita mempelajari apa selama kerja di sini tuh saya nggak nunjukin itu gitu. Jadi kayak lebih ke ya ngerjain. Saya pas magang di bagian human capital management, saya ngerjain bagian reimburse, saya gini. Nah, kayak ibaratnya HRD juga tahu ya gue juga di bagian HR ngerjain itu gitu loh. Nah, harusnya tuh harusnya ini sebenarnya CV saya juga belum saya perbaiki ya, cuma harusnya tuh di situ dilengkapi lagi bahwa kayak dalam kurun waktu 1 bulan saya berhasil menyelesaikan 30 evaluasi proyek pembangunan SPBU di PT Pertamina Retail, contohnya kayak gitu. Nah, di sini kan ini contohnya saya menjelaskan cuma ngerjain di bagian ini nih, di bagian yang bawah ini ya, completed comprehensive project closing report of 2023 gas station construction by analyzing data. Saya cuma nulis kayak gitu, padahal seharusnya ini saya juga baru belajar akhir-akhir inilah. Ini harusnya saya nulis tadi disebutkan berapa banyak yang saya selesaikan dalam kurun waktu berapa lama, karena dari situ nanti HR tuh bakal kayak ngeliat, oh nih anak berpotensi, oh nih anak bisa ngejar deadline, oh nih anak berarti punya time management yang bagus kayak gitu. Nah, ke bawah lagi, next sebelah kanan ya. Nah, ini ke atas. Nah, ini yang bagian organizational ke atas lagi. Nah, dari sini. Nah, nih abis itu setelah work experience saya tulis organizational experience. Sebenarnya beda-beda ya. Ada mazhab yang abisnya personal branding tuh dia education, terus abis itu dia work experience, terus abis itu organizational experience, baru education. Nah, kalau saya lebih prefer education yang di atas gitu. Gak ada alasan sih sebenarnya. Nah, terus habis itu di sini saya tulis organization experience. Saya bukan anak organisasi ya, to be honest. Saya kupu-kupu aja gitu. Jadi ya udah. Nah, ini di sini saya tulis saya pernah jadi volunteer di acara Economic Awarding Night, acaranya BEM FEB Undip. Terus abis itu saya pernah jadi koordinator lapangan ya, korlapnya KKN tahun 2023 di Undip gitu. Nah, ini certification-nya saya tulis di bawah. Saya pernah ikut BNSP, terus abis itu International Summer Course di Korea University di Seoul, terus training sertifikat public speaking dan lain sebagainya, brevet dan lain sebagainya. Nah, yang paling bawah barulah kita sampai di bagian technical skill. Nah, tadinya saya itu melakukan kesalahan menulis skill, soft skill dan technical skill itu jadi satu. Jadi skill aja gitu, digabung semua. Nah, ternyata setelah saya baca di LinkedIn dari HR perusahaan apa saya lupa. Nah, beliau itu ngasih tahu kalau bagusnya skill itu dipisahin jadi 2 poin, technical skill dan personal skill kayak gitu. Contohnya technical tuh bisa menggunakan Microsoft Office yang kayak gitu. Terus jago pakai sosial media gitu. Nah, itu termasuk technical skill. Nah, terus habis itu kalau personal skill misalkan jago bahasa Inggris. Terus misalkan lagi punya tingkat adaptabilitas yang bagus gitu. Terus habis itu orangnya curiosity-nya tinggi. Curiosity itu apa ya? Rasa ingin tahunya tinggi. Terus habis itu orangnya antusias untuk belajar hal baru gitu. Terus habis itu fast learner, misalkan gampang belajar dengan cepat, yang kayak gitu-gitu tuh personal skill gitu ya teman-teman. Oke, ini mungkin contoh CV-nya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bikin CV bisa nyontek ini template-nya boleh. Atau kalau ada yang udah pernah bikin CV ATS sendiri pasti juga bagus ya hasilnya gitu. Oke, next.
Nah, ini contoh komunikasi verbal ya. Boleh di play. Tapi ini nggak ada subtitle ya teman-teman. Kalau mau ada subtitle nanti bisa diklik yang bagian here ini. Ini bisa di play. Bisa nggak di play? Halo, operator? Bisa di play nggak ya? Atau kalau nggak bisa, nih saya kirim filenya deh ke Mas Andri ya. Oke, kirim nggak tuh? Gede banget ini kayaknya. Bentar Kak, itu lagi loading katanya. Oh iya, oke. Iya, nanti jangan lupa yang share screen di on mic ya, soalnya suaranya biar keluar. Takut lupa. Gimana, masih terkendala kah? Saya udah ngirim filenya ke Mas Andri ya, kalau mau dibuka manual gitu videonya, boleh. Gimana teman-teman? Mungkin dilanjutkan saja. Oh, dilanjut aja. Tadi video yang saya kirim ke Mas Andri udah diterima belum? Apa nggak bisa dibuka juga? Sudah Bu, sedang dikirim ke operator. Nggak bisa dibuka juga kah sama operatornya? Soalnya contoh yang verbal communication itu ini aja contohnya, dia nggak ada lagi. Bisa. Ini terkendala mana? Kita nonton bareng-bareng ya temen. Masnya bisa on mic mungkin? Bentar ya Bu, bentarnya lagi.
Ini nggak ada suaranya atau operatornya belum on mic ya? Atau emang videonya nggak ada suaranya? Ini udah on kan? Videonya nggak ada suaranya berarti. Coba ini logo yang di sini nih diklik deh, yang logo sound di video. Di video bukan yang itu, di dalam videonya. Mantap, belum kalau Tapi di sini ada loh suaranya. Alat dong. Oke, udah. Kayaknya dari settingan Zoom-nya deh belum di setting Ya untuk udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti PPT-nya kan bisa dibagiin tuh. Teman-teman bisa nonton ya di sini. Ini yang tadi saya bilang, mantan karyawan FBI yang jadi detektif. Yang dia tuh cerita bahwa justru non-verbal communication yang bisa bantu dia menyelesaikan tiap-tiap masalah gitu ya, tiap-tiap kasus gitu. Nah di sini kita bisa belajar penyampaian eh, penyampaian presentasi yang bagus gitu ya dari bapaknya. Di awal dia mulai dengan hook cerita yang bagus, dia bertanya kepada penonton, lalu cara penyampaiannya juga bagus banget. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen ngembangin pola pikir, yang pengen tahu kisah-kisah dari orang-orang keren di seluruh dunia, mungkin bisa nonton di YouTube ya, TEDx Talks. Nah, itu di situ banyak banget sharing-sharing dari orang luar, dari orang-orang Harvard, dari orang-orang Stanford dan lain sebagainya. Kenapa tuh dia? Nah, kok gelap ya? Mungkin mati lampu, maaf. Nah, terus kalian bisa nonton YouTube-nya TEDx. Di situ nanti banyak banget hal-hal yang kayak gimana sih, ada video yang di situ presenternya menjelaskan topik, yaitu how to not take everything personally. Gimana caranya kita sebagai manusia tuh nggak baper gitu, nggak ngambil every single thing tuh kayak kayaknya dia ini deh sama gue, kayaknya gue disindir deh, kayaknya gini deh. Dia tuh ngejelasin gimana caranya biar kita tuh nggak mikir sejauh itu lagi gitu. Banyak banget hal-hal yang keren di TEDx Talk, bisa nanti dibuka ya sama teman-teman. Nah, oke, lanjut, non-verbal communication example. Nah, ini bisa dilihat ya, yang tanda X ini gestur yang salah. Di sini seseorang yang pakai baju coklat ini, pria ini masukin tangannya ke saku ketika ngomong sama orang. Di sini kelihatannya dari bajunya kelihatannya bosnya sih ya, entah bos, entah koleganya, entah mungkin orang yang lebih tua dari dia, tapi ngomong dengan masukin saku dengan keadaan ya di kantor kayak gitu ya, there's something wrong with it gitu. Itu nggak seharusnya kayak gitu ya. Terus habis itu, karena kita nggak nunjukin, kalau saya pernah dikasih tahu gini sama mama saya, ada satu teman saya, dia anaknya orang kaya banget, bener-bener kaya banget. Itu kayaknya kayak 7 turunan 7 tanjakan 7 tikungan sih. Dia tiap ngomong sama orang tua saya, dia nggak pernah tuh nunjukin gestur kayak seakan-akan gue lebih kaya dari lo dan lain sebagainya gitu ya. Dia kalau ngomong selalu nyilangin tangannya ke depan, kalau nggak ke belakang, menunjukkan bagaimana dia menghormati orang-orang di sekitarnya gitu. Terlepas lebih tua, terlepas lebih muda, terlepas lebih miskin, terlepas lebih kaya, dia selalu kayak gitu. Dan itu yang benar gitu kan, karena itu menunjukkan gimana kita menghargai lawan bicara kita gitu, terlepas siapapun orangnya.
Nah terus di ruang gester yang kedua nih ada orang yang laki-laki yang tidak memperhatikan bagaimana cara dia duduk ketika berbicara dengan kolega atau bosnya. Ya terlepas, ya oke, laki-laki emang duduknya ngangkang gitu, gede. Cuma ketika kita berbicara, alangkah baiknya untuk menghargai lawan bicara kita, tetap menjaga gitu cara duduk kita bagaimana gitu kan. Kalau misalnya kakinya mongkang ya tangannya ditutup di depan yang kayak gitu ya, kecuali lagi ngerokok mungkin itu beda ya. Cuma kalau misalnya kita lagi ngobrol di antar meja gitu di kantor, alangkah baiknya jangan kayak gitu. Kayak seperti yang tadi saya ceritakan, salah satu teman kantor saya yang dia ngomong ke mentornya gitu, misalkan dia ngomong ke mentornya atau enggak ke GM, ke general manager, dengan posisi jabatannya dia masih seorang intern gitu ya. Dia ngomong bapak GM-nya berdiri tapi dia duduk sambil kakinya ngangkang, kakinya nggak ditutup. Atau minimal kan kalau misalkan GM-nya ngajak dia ngobrol, dia berdiri dong nyamperin GM-nya, karena it is what it is, itu gitu yang benar kayak gitu kan. Karena kita harus menghargai gitu, apalagi dia bos kita kan. Nah ini perbandingannya foto yang sebelah kanan, mas-mas yang paling atas nih dia nunjukin kita hormat walaupun atasan kita seorang wanita gitu ya, contohnya kita menunjukkan gestur menjelaskan dengan baik, menyampaikan pendapat dengan baik gitu ya. Terus yang kedua nih masnya juga terlihat menutup kakinya gitu ya, dan yang satunya juga walaupun dia membuka kakinya tapi tangannya ditutup di depan gitu, menunjukkan bahwa ya mereka saling menghormati gitu. Terus habis itu nih ada satu orang yang di bawah nih, dia kalau nguap di kantor nggak ditutup, sesimpel nguap di kantor nggak ditutup, tapi satu ruangan dengar dia nguap, kan nggak etis gitu ya. Yang harusnya dibilang orang satu kantor semuanya ngantuk gitu, nggak dia doang yang ngantuk gitu. Tapi kan rasanya kan kayak nggak sopan ya kalau kita nguap tapi nggak ditutup kayak gitu. Nah ini simple thing tapi matter the most gitu. Oke, lanjut. Nah ini juga nih contoh non-verbal communication example. Ini gesture yang salah, dimana seorang pria nih, foto kiri atas, tampak frustasi saat berbicara, dan seseorang wanita di sampingnya terlihat bingung, stres. Dia, ini orang ngomong apa sih, kok dia marah-marah sih, emang salah gue ya gitu contohnya. Nah masalah komunikasi satu arah itu udah pasti nggak jelas kan, mungkin menyalahkan atau mengeluh. Nah dampaknya kesalahpahaman, stres, dan berkurangnya produktivitas nih. Bisa dilihat yang di bawahnya, foto di bawahnya, dia capek sendiri kan, karena dia nggak pandai dalam mengelola emosinya, lalu tertuang lah ke nonverbal, cara nonverbal communication-nya dia kayak gitu. Nah sedangkan yang kanan kan menunjukkan kebalikannya nih, terlihat seorang pria berkomunikasi dengan jelas gitu kepada koleganya. Nah postur tubuhnya terbuka, dia menjelaskan secara menghormati lawan bicaranya gitu ya, gitu. Nah next. Nah ini written communication example. Ini yang pertama, tadi kan ada email etiket ya. Nah nama email ini yang saya juga tidak ketahui gitu ya di awal-awal poin-poin ini gitu, ketika baru awal mau melamar kerja gitu, pas baca-baca di LinkedIn, oh ternyata salah ya, oh ternyata nggak boleh kayak gini kayak gitu. Nah yang pertama, nama email yang tidak profesional, misalnya Budi Ganteng 123, iya bener namanya Budi gitu, atau enggak kayak misalkan contohnya nama panggilan pas kecil gitu kan, misalkan namanya Zahra Alifah gitu, terus habis itu dipanggilnya Lala, terus habis itu dia pakai nama Lala Alifah kayak gitu kan, itu kan nggak sesuai sama nama aslinya dia gitu kan. Nah itu dianggap kurang profesional, jadi harusnya pakai nama aslinya dia sesuai sama yang ada di KTP, sesuai dengan identitas gitu ya. Nah yang kedua, subjeknya nggak spesifik, nggak lengkap, atau bahkan kosong. Nah harusnya subjek itu diisi dengan posisi yang dilamar, strip, nama lengkapnya. Contohnya kayak tag recruiter, strip Kaya Nirmala, atau misalkan internal auditor, strip Anissa Syarafina, misalkan kayak gitu. Abis itu
Selanjutnya, yang ketiga ada body email kosong atau terdapat tulisan default dikirim dari iPhone saya atau send from my iPhone. Nah, ini biasanya dari iPhone tuh kan kalau kita ngirim email bukan lewat Gmail ya. Kalau kita ngirim email lewat mail, aplikasi mail atau bahkan kayaknya lewat Gmail juga ada sih default ini send from iPhone. Nah, ini menunjukkan kalau kita tuh nggak ready gitu loh. Kita nggak ready, kita nggak bener-bener kayak standby depan laptop, gua mau ngelamar kerja kayak gitu. Karena apa? Karena send from my iPhone aja kagak dihapus lah, berarti nggak bener-bener niat dong. Kan rekruter pasti mikirnya kayak gitu. Nah, body email harus diisi dengan cover letter. Next. Apa cover letter? Nah, ini contoh body email yang sebenarnya cover letter nanti ada lagi. Cuma kalau cover letter tuh kayak surat pengantar kita mau ngelamar kerja itu nanti kan ada lagi di PDF gitu ya. Nah, ini tuh kayak kayak pengantar di email aja, sebenarnya kayak cover letter tapi nggak sebanyak cover letter gitu isinya. Nah, ini contohnya kayak gini gitu ya. Dan ini juga baru saya pelajari setelah saya menjadi fresh graduate. Format CV disarankan dalam bentuk PDF, bukan disarankan wajib kudu harus must to have to. Nah, terus habis itu nama files CV disarankan dengan format penulisannya. Jadi nama CV-nya tuh nggak yang kayak misalkan dokumen 3451 kayak gitu. Tapi CV tuh harus ada namanya. Nama strip CV 2025. Contohnya Anissa Syarafina strip CV 2025. Kalau saya karena tiap bulan saya perbaharui, jadi saya nulisnya nama strip CV Maret 2025 misalkan kayak gitu. Atau kalau misalkan saya mau ngelamar kerja gitu dulu di CV-nya saya namain misalkan Anissa Syarafina strip CV ODP BNI 2025 kayak gitu. Jadi saya namain. Karena alangkah baiknya, ini tips yang saya dapat dari seorang kenalan juga, CV itu disesuaikan dengan tempat di mana kita ngelamar. Mungkin orang-orang di luar sana yang udah kayak 3.000 ngelamar kerja tapi nggak ada satupun yang lolos tahapan administrasi, mungkin dia menggunakan semua pekerjaan itu dengan satu CV yang sama. Contohnya, dia sebenarnya nggak ngejar marketing doang nih, dia jadi daftar jadi marketing iya, finance iya, accounting iya, auditor iya, terus habis itu ntar tiba-tiba jadi sosial media juga iya, semua yang pokok dia lamar, yang penting gue gawe dah katanya gitu. Tapi CV-nya nggak dirubah sama dia. Padahal powernya CV ATS yang di screening sama software adalah kalian bisa menyesuaikan kualifikasi yang ada di web job seeker. Contohnya misalkan manajemen trainee PTHM Sampurna Philip Morris Indonesia. Di situ kualifikasinya kandidatnya harus pay attention to detail. Kandidatnya harus mampu bekerja dalam tim. Kandidatnya harus mungkin terbiasa untuk berpergian, misalkan tugasnya harus dipindah-pindah kemana-mana kayak gitu kan. Kualifikasinya kayak gitu nih. Kalian udah tahu nih, oh kualifikasinya kayak gini, ya rubah CV-nya kayak gitu. Jadi kayak CV-nya harus dirubah menyesuaikan sama kualifikasi. Misalkan kalau ada pertanyaan, lah kak, tapi kalau misalkan di CV-nya kualifikasinya misalkan harus fast learner, terus habis itu harus jago bahasa Inggris, terus habis itu harus orang yang suka belajar ilmu baru gini, tapi di kualifikasi itu nggak ada yang menurut saya nggak kayak gitu ya jangan dilamar berarti. Karena jangan sampai bohong nulis CV. Nanti pas interview HRD pasti tahu, nggak mungkin nggak. Kalian bakal dikasih contoh case, ditanya POV kalian kayak gimana. Pasti di sini udah ada yang pernah ngalamin dong ya di interview sama HR, karena kan udah banyak yang kerja nih. Kalau bohong tuh pasti ketahuan gitu loh. Nah, jadi pilihlah pekerjaan yang kualifikasinya di situ soft skill-nya tuh kalian punya gitu. Minimal nggak usah semuanya, 2 aja, 2 atau 3 gitu. Nah, kalian masukin lah di CV kalian. Misalkan kayak tadi di CV saya nggak ada eager to learn gitu. Misalkan sebelumnya nggak ada pay attention to detail gitu. Tapi di kualifikasi menjadi seorang interpreter harus ada pay attention to detail. Ya saya tambahin karena saya yakin, saya rasa misalkan saya mikir nih satu case dalam hidup saya, saya waktu skripsi alhamdulillah nggak ada typo, alhamdulillah nggak ada yang salah sama penulisannya dan lain sebagainya. Itu saya yakin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang pay attention to detail. Nah, itu karena dari case itu saya yakin saya memiliki punya soft skill pay attention to detail itu, ya saya masukin lah ke CV saya untuk menyesuaikan kualifikasi kerjaan yang ini kayak gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut. Itu intermezzo lagi ya, nggak sesuai. Oke, lanjut.
Nah, ini contoh cover letter yang lebih lengkapnya. Nanti ini sebenarnya saya nemu tuh dalam bahasa Inggris ya. Cuma ini tadi saya translate, dan ini kalau misalkan teman-teman mau daftar kerja yang lewat email itu alangkah baiknya, yang maksudnya nggak lewat web kayak Google Form dan lain sebagainya, itu alangkah baiknya itu kita ngirim cover letter. Jadi CV kita sertakan dengan cover letter ini gitu, selain body email yang tadi ya, karena ini menjadi surat pengantar dan menyampaikan kayak interest kita gitu loh terhadap perusahaan ini. Di sini kan kita bisa mencurahkan, oh saya minat sama perusahaan ini karena perusahaan ini memberikan dampak yang bagus bagi industri bla 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 bla. Di sini saya yakin saya bisa berkembang, bisa berkembang sejalan dengan tujuan perusahaan dan lain sebagainya kayak gitu. Di sini kalian bisa nyebutin, nanti bisa dibaca aja kalau ada yang mau bikin cover letter. Ini yang paling kanan, paling atas itu alamat saya, yang bawah itu baru tujuannya kemana. Walaupun surat ini tidak dikirim secara hard file ke perusahaan, tapi alangkah baiknya ada alamat pengirim dan alamat penerima gitu, karena lebih formal ya. Jadi nggak langsung yang kayak dengan hormat gitu, tapi ada aba-abanya ke siapa sih. Nah, kalau misalkan ngirim email ke CV, misalkan kalian tahu lokernya dari temen gitu, misalkan ya dari temen. Nah, kalian kan nggak tahu nih yang open locker siapa, yang pertama kali nyebar locker siapa. Alangkah baiknya kepada yang terhormatnya dituliskan tim rekrutmen, atau kalau dalam bahasa Inggris Dear Hiring Team PT HM Sampurna misalkan kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kalian tahu nih lockernya misalkan dari manajer SDM-nya, baru boleh ditujukan secara langsung manajer divisi sumber daya manusia PT bla 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 gitu, boleh kalau kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti ini bisa dilihat sendiri, bisa dicontoh, nggak dicontoh plek maksudnya, tapi ya ini bagian-bagian tiap paragrafnya menjelaskan kayak gitu. Nah, ini yang saya bold, ini yang penting ya, yang kadang terlewatkan, saya juga kadang terlewatkan gitu, padahal itu yang penting. Nah, di paragraf yang kedua ini kan tulisannya, selama kuliah di Universitas XYZ saya menjabat sebagai koordinator acara untuk perhimpunan akuntan. Dalam posisi ini saya berhasil menyelenggarakan 15 acara dengan anggaran sebesar 2 juta selama 2 tahun. Nah, ini mungkin ada yang bilang, kok too much information ya. Nah, ini turns out, saya juga baru belajar ya akhir-akhir ini, yang penting adalah bukan kita ngejebret jelasin kita pernah apa aja, tapi jelasin mungkin 1 atau 2 yang bermakna, yang itu nunjukin itu peristiwa itu atau pencapaian itu linear dengan posisi yang kita lamar. Kayak kita bisa kerja dalam target, budget segini nih kayak di sini contohnya. Terus abis itu di bawahnya, tapi dia nulis, saya juga sempat mencalonkan diri sebagai presiden serikat mahasiswa, tapi saya tidak terpilih. Nah, meskipun tidak terpilih, selama kampanye saya mempelajari berbagai keterampilan penting seperti blablabla. Nah, jadi lebih mengedepankan maknanya daripada kayak jebret dijelasin satu-satu, saya pernah magang di sini, saya di sini gitu. Tapi jelasin dari kejadian tersebut apa hikmahnya, apa poin plusnya gitu. Nah, itu yang bakal bikin HR tuh lebih tertarik gitu. Nah, contohnya kayak saya kasih tahu gitu ya. Saya pengalaman magang saya kan sekarang kerja jadi internal auditor ya, atau kalau misalkan mungkin kalau di tempat lain namanya quality assurance. Nah, saya adalah jurusan ekonomi, mostly internal auditor adalah lulusan akuntansi gitu. Nah, tapi apa sih yang bikin saya tuh cukup qualified untuk menempati posisi itu? Saya searching dong, skill apa aja yang harus dimiliki internal auditor gitu kan. Di situ saya kaitkan dengan magang-magang saya sebelumnya. Saya walaupun saya bukan lulusan akuntansi, tapi saya pernah mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi 2 kali selama kuliah dengan nilai A gitu. Terus abis itu pengalaman magang saya di PT Pertamina Retail sebagai bagian dari divisi Business Planning and Strategic BPD, Business Planning and Development Division itu memberikan saya pengetahuan tentang begini yang ternyata relate dengan perusahaan yang mau saya lamar ini, kayak gitu. Nah, terus kalian bilang lah, walaupun saya misalkan kalian bilang
saya bilang nih, meskipun saya bukan dari jurusan ekonomi, tapi saya sangat tertarik untuk bekerja sebagai auditor karena saya memiliki skill bla 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 kayak gitu. Jadi uh, kita tuh nggak usah ninggin-ninggin kita pernah apa aja, kita bisa apa aja, tapi jadilah apa adanya. Dan uh, cukup sebutin beberapa peristiwa yang punya makna gitu, yang menyampaikan seberapa tertarik kalian untuk kerja di perusahaan ini kayak gitu. Nah, baru di bawahnya nanti disebutin secara profesional saya siap membantu dan mendukung tim akuntansi dalam proses bla 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 bla. Saya siap mendukung begini begini begini. Saya siap mengerjakan misalkan notulensi rapat dan lain sebagainya karena saya jago menggunakan Microsoft Office lah lain sebagainya kayak gitu-gitu. Terus baru ditutup, baru di bawahnya hormat saya kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Oke, what will you get with good communication skills? Ini jawabannya ada di slide selanjutnya. Kita langsung next saja. Nah, yang pertama, networking and relationship building. Oke, mungkin di sini saya kemarin ya pas ngeliat job fair di Cikarang sama Bludak itu, kan saya sebenarnya orang Cikarang juga ya teman-teman. Saya banyak ngeliat nih orang-orang upload konten di TikTok yang kayak apalah kita perintis, nggak punya orang dalam lah apa segala macam gitu, menyalahkan keadaan. Oke, ini mungkin underrated opinion ya, tapi kalian pernah kepikiran sampai sini nggak sih, kayak even orang yang masuk dari orang dalam justru mereka mengemban beban yang lebih berat karena apa? Karena mereka membawa nama di pundaknya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya loh masuk kerja lewat orang dalam. Saya ngomong gini bukan karena saya masuk lewat orang dalam ya. Saya nggak pernah masuk lewat orang dalam, even di kerjaan yang sekarang kayak gitu. Karena ya nggak punya orang dalam aja gitu. Cuma di beberapa kasus gitu teman-teman saya yang masuk Big Four perusahaan kantor akuntan publik lewat orang dalam, masuk PwC, masuk EY, Deloitte gitu-gitu lewat orang dalam. Tapi mereka bertahan sampai sekarang, mereka bekerja dan saya tahu betul bukan orang sembarangan yang bisa kerja di situ karena beban kerjanya sangat berat gitu ya. Dengan gaji yang tinggi tapi beban kerjanya ibaratnya kayak gaji banyak tapi nggak punya waktu buat menikmati hidup kayak gitu. Orang yang kerja di Big Four itu. Tapi mereka bertahan dan legacy itu terus berlanjut gitu loh, kayak ya kalau misalnya mereka tahu adik kelas nih di kampusnya yang oh ini anak punya potensi ya direkomendasikan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut saya nggak selalu buruk gitu loh tentang masuk dengan orang dalam, karena nggak semua orang itu menyalahgunakan kesempatan itu gitu ya. Nah nih yang pertama, the importance of networking. Yang pertama, memperluas jaringan, mendapatkan wawasan dan menemukan peluang dari situ. Yang kedua, membangun jaringan bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kayak menurut saya selagi saling menguntungkan, why not gitu. Dan selagi kita tidak menyalahgunakan privilege itu gitu ya. Yang kedua, effective networking strategies. Yang pertama, menghadiri acara konferensi dan workshop. Ini cara untuk mendapat network lah gitu ya. Terus yang kedua, bergabung dengan organisasi profesional dan komunitas online. Gak mesti ini kok, gak mesti yang kayak misalkan akuntan terus harus gabung sama Indonesia Internal Auditor Organization atau enggak kayak IAI gitu, Ikatan Akuntan Indonesia gitu, harus banget aktif apa segala macam. Oke, kalau kayak gitu bisa bagus gitu. Cuma komunitas ini kan gak cuma itu ya. Kayak misalkan kalian hobi main Vespa, terus ikut komunitas Vespa lah, kan di situ bukan tukang bengkel doang yang ikut, ada orang Telkom, ada orang ini, ada orang itu kayak gitu kan. Jadi it's not all about work. Bisa aja kayak ikut komunitas Harley Davidson misalkan kayak gitu, atau enggak padel yang kayak gitu-gitu, tenis lain sebagainya. Itu tuh the art of networking strategies gitu ya. Terus habis itu ada wawancara informasi, mungkin kayak menghubungi para profesional di bidang Anda untuk mempelajari pengalaman mereka. Nah, kayak mana caranya mau wawancara informasi? Siapa yang mau diwawancara kayak gitu kan? Nah, ini balik lagi, mungkin kalian bosan dengar saya ngomong kayak gini, tapi saya juga baru tahu gitu sejak menjadi fresh graduate kalau kita tuh bisa loh connect sama HR dari perusahaan yang kita mau di LinkedIn. Bisa loh kita connect, bisa loh kita nge-DM mereka. Bisa loh kita kayak misalkan komunikasi. Oh, saya walaupun lulusan ekonomi, saya tertarik jadi internal auditor. Terus habis itu misalkan saya connect sama misalkan contohnya
GM-nya internal auditor di perusahaan mana gitu. Terus saya connect, terus saya ngobrol banyak nih tentang internal auditor sama beliau kayak gitu. Itu kita ngebangun koneksi dan itu diperbolehkan di LinkedIn kayak gitu. Karena LinkedIn emang tempatnya untuk bertukar network gitu kan. Jadi zaman sekarang tuh nggak usah bingung. Emang lapangan pekerjaan tidak sebanyak yang dijanjikan oleh presiden, tapi kalau kita mau berusaha dan kita mau dive into the lapangan pekerjaannya gitu ya, itu tuh selalu ada jalan kayak gitu. Kayak saya connect sama beberapa HR dari perusahaan terkenal gitu di LinkedIn, walaupun saya nggak pernah langsung nge-DM mereka gitu ya, karena sekarang saya udah kerja. Cuma banyak jalan gitu. Dan di TikTok kalau misalnya kalian lihat, banyak banget orang yang berhasil dapat pekerjaan di luar negeri karena mereka kontak-kontakan, mereka tektokan sama HR dari perusahaan internasional kayak gitu. Karena ya saya nggak bohong, saya mau di luar negeri lebih open gitu loh buat fresh graduate gitu, dan mereka lebih open minded gitu ya dalam menerima SDM kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya digital networking, leveraging sosial media. Nah, ini LinkedIn. Sosial media di sini saya sebut LinkedIn karena kita ngebahas karir ya, teman-teman. Nah, membangun profil profesional, terhubung dengan para pemimpin industri, berpartisipasi dalam kelompok dan lain sebagainya. Saya di LinkedIn connect sama salah satu direktur di Kementerian Keuangan. Saya connect sama dia kepala talent acquisition-nya PT Makna Angan Karya Andanu. Itu head office-nya Tuku ya, kalau ada yang tahu toko kopi Tuku di sini. Connect aja, kayak no offense, no judgment, kayak yaudah kita pengen connect ya nggak apa-apa, dan mereka pun terbuka kan hal itu kayak gitu. Dan kalau kita berhasil connect sama mereka, kalau misalnya mereka buka-buka loker dan lain sebagainya, kita bisa tahu, kita bisa langsung komunikasi, gimana sih Pak kerjanya di sini, saya tertarik deh Pak, gini. Mereka terbuka kan hal itu gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, ini contoh LinkedIn saya. Sebenarnya saya juga newbie ya main LinkedIn, karena pas kuliah itu nggak banyak aktif main LinkedIn. Cuma ini udah boleh lah gitu, berjalan udah lumayan lebih baik. Saya udah mulai menata LinkedIn dengan baik gitu ya. Ini bisa di contoh. Mungkin di sini teman-teman banyak yang lebih kerennya dari saya LinkedIn-nya gitu. Nah, ini di bagian profile ditulislah pengalaman kerja sebelumnya, atau boleh ditulis kalian lulusan mana, jurusan apa kayak gitu, atau enggak sertifikasi apa yang kalian pegang kayak gitu. Nah, kalau di sini saya memilih, saya tulis berbagai pengalaman kerja saya ya kan. Di sini yang pertama diurutkan dari yang terbaru sampai yang terlama. Jadi assurance and consulting intern di PT Berdikari, terus habis itu pernah jadi intern di PT Pertamina Retail, pernah jadi intern lagi di Waskita Karya, terus habis itu saya pernah ikut international summer course di Korea di subjek international business kayak gitu. Nah, di sini saya tulis apa yang nonjol dari diri saya kayak gitu ya ibaratnya. Nah, terus about-nya ini persis sama kayak yang di CV. Saya tulisnya persis karena kan nanti di LinkedIn itu kan ada link CV kita ya, jadi kayak saya nggak mau nulis beda, nanti kan ya nggak sinkron aja gitu. Terus habis itu ini yang kedua adalah salah satu pengalaman kerja saya. Nah, di bagian yang deskripsi ini, yang in charge of doing administrative work, itu tadinya saya nulis panjang banget sampai akhirnya saya tahu kalau yaudah tulis singkat tapi kasih tahu apa yang pernah lu kerjain gitu di situ kayak gitu, dan cukup menggambarkan 1 bulan magang itu gimana. Jangan lupa ditampilkan bukti absahnya. Saya di situ menampilkan surat keputusan, surat keterangan penerimaan magang ya dari supervisor HCM-nya Waskita gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga nih ada bagian certification. Di situ juga alangkah baiknya setiap sertifikasi yang kita punya itu disertakan credentialnya. Nanti ini bisa connect langsung ke Google Drive. Jadi kita tinggal nyantumin link Google Drive-nya aja. Jadi pas diklik itu bisa langsung terhubung ke sana kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, ini nih. Kalau kalian main LinkedIn, cari kerja tuh gampang, sumpah jadinya. Karena kalau menurut saya tuh kan udah pernah nyoba daftar kerja lewat Jobstreet, lewat apalagi tuh aplikasi-aplikasi, saya sampai lupa namanya apa. Itu
kalau katanya orang HRD ya yang di TikTok tuh ngomong gini, jarang mereka tuh buka dari situ gitu. Jadi justru banyak yang keterima kerja karena mereka langsung reach out orang HR-nya kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa connect up to 500 plus HR worker in various companies in various industries gitu. Ini nggak saya screenshot namanya ya karena kan privacy gitu. Ini ada talent acquisition officer di Ismaya, ada talent acquisition department head di HW Group, ada talent acquisition di CIMB Niaga. Nah, ini maksudnya kalian tuh bisa kayak follow, misalkan gini, buka aplikasi LinkedIn, terus kalian cari perusahaan yang misalkan Ismaya Group gitu, Ismaya Group, nanti di bawah tuh muncul tuh ada kayak ada HR-nya Ismaya, ada bagian PR, bagian ini, kalian tinggal ngajuin connect dari situ aja kayak udah easy peasy lemon squeezy kan gitu. Kita tinggal yang kayak berusaha mau apa enggak gitu kita untuk nge-reach out mereka kayak gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin ini kayaknya slide terakhir ya. Mungkin sampai sini aja penyampaian materi dari aku. Belum diganti lagi. Maaf ya teman-teman, aku bikin PPT-nya sangat mendadak karena aku bekerja. No excuses sebenarnya, cuma aku mohon maaf. Mungkin penyampaian materi dari aku segitu dulu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaian dan materi, mungkin ada yang kurang puas dan lain sebagainya. Mungkin aku kembalikan ke moderator ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kakak Anissa atas materi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua ya. Selanjutnya kita akan masuk di sesi diskusi dan tanya jawab nih. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan sebutkan nama dan 3 penanya ya. Siapa yang mau? 3. Kak, izin bertanya. Ini oh ini ada yang mau nanya lagi ya. Saya pikir berarti ini jawab yang di chat dulu atau jawab Mbak Feby dulu? Gimana moderator? Mau dikumpulin dulu atau dijawab satu-satu? Mungkin kumpulin dulu aja Kak, baru nanti Kakak jawab. Boleh, yang mau bertanya mungkin di chat aja kali ya. Di chat aja. Karena dikumpulin dulu. Ayang nono bicik ya. Acu lagi jumayang. Ayang nono bicik ya. Acu lagi jumayang.
Oke, gimana panitia ini mau dicukupkan atau mau diwaktuin sampai ke menit berapa? Oke, udah cukup aja 4 aja kan yang bertanya. Ini aku jawab semua ya. Iya kak. Oke. Ini soalnya mati lampu hostnya. Bentar teman-teman. Nah, oke, saya jawab dari yang pertama dulu, dari Anggini Widya Alfianti. Ini Bu Surya nanti minta tolong dikasih nilai plus ya Bu Surya ini buat yang nanya. Terima kasih Bu Surya. Oke, pertanyaannya banyak fresh graduate. Nanti mohon maaf, nanti yang bertanya tolong dicatat ya. Nah, itu moderator Nama bisa sama catat. nama lengkap sama kelas ya. Nama lengkap sama kelas. Terima kasih. Ya, moderator minta tolong catat ya, biar temennya dapat nilai plus. Oke. Nah, oke, pertanyaan dari Anggini Widya Alfianti. Banyak fresh graduate yang saat magang atau baru mulai kerja sering merasa minder atau takut menyampaikan ide karena dianggap belum berpengalaman. Dari pengalaman kakak saat magang di BUMN, bagaimana cara membangun komunikasi yang percaya diri meskipun status kita masih baru atau magang? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena relate banget sama aku ya. Benar, karena relate banget sama aku. Ini aku izin menyampaikan pendapat dari pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu pas kuliah, aku tuh kuliah pulang. Aku bukan anak yang aktif di BEM atau di organisasi himpunan kayak gitu-gitu, aku enggak. Walaupun temennya banyak tetap sih. Tapi maksudnya aku nggak aktif gitu. Nah, tapi kenapa sih kok magang sampai 3 kali gitu? Lebih magang 4 kali, malah magang sampai 4 kali ngapain sih? Banyak yang nanya kayak gitu. Tapi saya punya satu jawaban konkret yang memang jawaban itu dari dalam diri saya sendiri gitu ya. Saya nggak nyari-nyari jawaban, nggak berusaha nyari-nyari jawaban gitu. Jawabannya adalah karena saya tahu saya nggak aktif di organisasi. Saya bukan mahasiswa cemerlang yang juara lomba dan sebagainya. Jadi tiap saya libur kuliah, saya tuh daftar magang gitu teman-teman. Nah, gimana sih ini relate ya karena saya juga pada waktu itu nggak punya pengalaman kan sebelumnya gitu, tapi saya langsung magang. Itu saya pertama kali magang di Pertamina Retail tahun 2023. Nah, gimana sih caranya membangun komunikasi yang percaya diri? Yang pertama, kita tuh harus tahu tempat. Kalau kata orang Korea tuh punya filosofi namanya nunci. Nunci itu adalah kemampuan manusia untuk membaca situasi dan menilai dia harus bertindak seperti apa. Dan gak semua orang tuh memiliki nunci yang tepat dan presisi gitu ya. Saya nggak bilang saya juga tepat, saya sering bikin kesalahan kok gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih berhubungan baik sama teman-teman di Pertamina, sama senior saya dan lain sebagainya. Padahal magang saya cuma sebentar dan saya cuma ngebantu ngerjain beberapa proyek kayak gitu. Tapi gimana sih caranya membangun komunikasi yang percaya diri? Yang pertama cuma satu, kita tuh harus tahu tempat di mana. Karena gini, ketika kita masuk ruangan baru, kerjaan baru, jangan pernah berasumsi kita adalah orang terpintar di situ. Even though misalkan di divisi itu isinya misalkan dari universitas swasta semua, saya doang gitu yang dari negeri, saya doang yang dari Undip. Tapi di situ posisinya udah pada senior, saya masih baru. Saya tetap nggak boleh ngerasa jadi paling pintar karena saya lulusan kampus negeri kayak gitu. Jadi pandai-pandailah menempatkan posisi kalian dimanapun kalian berada. Nah, kan menyampaikan ide, menyampaikan pendapat itu ada caranya, ada cara yang baik seperti apa, apalagi nyampainnya sama senior gitu ya. Nah, menurut saya alangkah baiknya kalau misalnya masih magang gitu ya, apalagi jangan pernah menyampaikan pendapat kalau kalian nggak ditanya kayak gitu. Ini untuk mencegah aja sih, bukannya berarti kayak nggak boleh berpendapat, enggak, tapi alangkah baiknya jangan berpendapat kalau nggak diminta. Tapi kalau misalnya kalian udah ngebet banget, enggak nih harus kayak gini gitu,
Nah itu bisa disampaikan dengan cara yang etis dan sopan, dari gesturnya, dari cara penyampaiannya. Misalkan, Bu mohon izin, kalau boleh saya menyampaikan pendapat seperti ini. Nah tapi ketika misalkan senior yang sudah lebih berpengalaman itu tidak terima, misalkan kayak enggak nih, kalau misalkan kayak gitu kita udah pernah nih dulu kayak gini, nah kalian tuh jangan ngeyel. Karena apa? Karena mereka yang lebih tahu lapangan kan, kayak gitu. Kalian magang masih baru, bukan karyawan itu kayak gitu kan. Nah tipsnya itu sih, pandai menempatkan